Pernahkah kamu bertemu seseorang dan tiba-tiba ada getaran aneh dalam dirimu, seolah-olah batinmu menangkap sesuatu sebelum kata-kata sempat terucap? Dalam setiap pertemuan, jiwa kita berbicara dalam bahasa yang lebih tua dari kata-kata bahasa tubuh, ekspresi halus dan getaran bawah sadar. Hari ini di Hipnosis, kita akan membuka jendela menuju dimensi tersembunyi manusia, melalui 17 tanda psikologis yang dapat membantumu membaca pikiran dan karakter seseorang, bahkan dalam pertemuan pertama. Dengarkan dengan hati, karena setiap tanda adalah bisikan dari bawah sadar. Pertama, tatapan mata-mata bukan sekadar alat melihat. Ia adalah jendela jiwa. Jika seseorang menatapmu tanpa berpaling, mungkin ada ketertarikan atau niat tersembunyi. Tapi jika dia menghindar, bisa jadi ada sesuatu yang disembunyikan. Waspadai pula tatapan kaku tanpa kedipan. Itu bukan ketulusan, tapi bisa jadi kebohongan. Kedua, gerak alis-alis yang terangkat bisa bicara lebih banyak daripada bibir. Ketika seseorang mengangkat alis tanpa alasan jelas, jiwanya mungkin merasa terancam atau tidak nyaman. Itu sinyal alarm bawah sadar. Nomor ketiga, senyuman. Ada senyum yang manis, dan ada senyum yang palsu. Senyum tulus menyentuh mata, menciptakan kerutan kecil penuh cinta. Tapi jika hanya bibir yang tersenyum, hati mungkin sedang menyembunyikan sesuatu. Keempat, ucapan positif. Perhatikan apa yang seseorang bicarakan. Jika ia sering memuji dan berbicara dengan positif, bisa jadi jiwanya dipenuhi kebaikan. Tapi jika yang keluar hanya keluhan dan kritik, itu cerminan isi hatinya yang sesungguhnya. Angka kelima, nada bicara dan ekspresi. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara semuanya adalah aliran energi batin. Nada monoton adalah tanda kebosanan atau penolakan halus. Sarkasme adalah kebalikan dari kejujuran. Keenam, lirikan menyamping. Ketika seseorang melirik ke samping saat baru bertemu, itu bukan rasa malu. Bisa jadi, itu tanda batinnya ingin pergi. Ketujuh, terlalu sering mengangguk-anggukan berlebihan, bukan tanda setuju, tapi tanda cemas. Mereka takut salah, takut ditolak. Itu adalah jeritan bawah sadar untuk diterima. Kedelapan, rahang dan dagu. Seseorang yang sedang membuat keputusan akan menggosok dagunya, sedangkan rahang yang terkatup menandakan stres. Perhatikan, tubuh tidak bisa berbohong. Kesembilan, postur tubuh. Tubuh yang tegak menunjukkan percaya diri, yang membungkuk, penuh keraguan. Cara seseorang berdiri menunjukkan cara dia berdiri di dalam hidupnya. Kesepuluh, gerakan menggosok tangan. Seseorang yang menggosok tangannya sambil bicara mungkin sedang membayangkan harapan. Ada sesuatu yang ia tunggu. Itu adalah gerakan batin yang sedang memvisualisasikan masa depan. Kesebelas, jabatan tangan. Sentuhan tangan bisa berkata lebih banyak dari 1000 kata. Lemah lembut, sikap tunduk, kuat dan keras hasrat mendominasi. Lama atau sebentar itu menentukan kedalaman relasi yang diharapkan. Ke-12, condongkan tubuh. Jika tubuhnya condong ke arahmu, berarti jiwanya tertarik. Jika menjauh, berarti hatinya juga menjauh. Kedekatan fisik mencerminkan kedekatan batin. Ke-13, cara menggendong bayi. Ini terdengar aneh, tapi nyata. Seorang ibu yang bahagia lebih sering menggendong dengan tangan kiri karena dekat ke jantung, pusat cinta. Yang stres cenderung pakai tangan kanan, mencoba mengontrol, bukan menyatu. Ke-14, lengan dan kaki disilangkan tangan, atau kaki yang disilangkan adalah dinding tak terlihat. Meski senyum menghiasi wajah, jika tubuh tertutup, hatinya belum sepenuhnya terbuka. Arah kaki adalah petunjuk kemana jiwa ingin melangkah. Ke-15, sepatu. Sepatu tidak sekadar pelindung kaki. Ia menunjukkan jalan hidup seseorang, yang rapi dan bersih, perasa dan cemas, yang praktis, ramah dan sederhana, yang keras dan boots, jiwa penuh perlawanan. Ke-16, penampilan umum. Cara seseorang menata diri adalah cara dia merawat jiwanya. Rapi dan teratur, jiwa penuh perhatian. Santai dan kasual, jiwa bebas dan kreatif. Berantakan dan bau, jiwa yang sedang tersesat. Ke-17, meniru bahasa tubuhmu. Jika seseorang meniru cara duduk, berdiri, atau gerakanmu, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa jiwa mereka ingin menyatu, ingin terhubung. Simfoni bawah sadar yang mengatakan, aku nyaman bersamamu. Saat kita bertemu seseorang, tubuh mereka berbicara lebih jujur dari mulut mereka. Dan jika kamu belajar membaca sinyal ini dengan hati, kamu akan mengenali siapa yang layak dipercaya, siapa yang sedang berbohong, dan siapa yang hanya butuh didengarkan. Ingatlah, jiwa manusia adalah samudra yang dalam. Terkadang, hanya dengan satu tatapan, satu gerakan, kamu bisa mendengar gelombangnya. Jangan buru-buru menilai, tapi belajarlah membaca. Karena dunia ini bukan sekadar kata, tapi getaran yang tak terlihat. Setiap jiwa meninggalkan jejak, bukan hanya lewat kata,
tapi lewat bahasa diam yang bisa dirasakan oleh hati yang peka. Jika kamu pernah merasakan sinyal aneh dari seseorang, atau mungkin menangkap sesuatu yang tak bisa dijelaskan, itu bukan kebetulan, itu adalah bisikan dari semesta. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Ceritakan momen ketika intuisimu benar, atau justru mengejutkanmu. Kita belajar bersama, bukan hanya dari teori, tapi dari kisah nyata yang menyentuh jiwa. Dan jika kamu merasa perjalanan ini membuka mata batinmu, jangan ragu untuk subscribe ke channel Tipnosis. Kita nggak cuma baca pikiran kita menyelami jiwa. Hingga jumpa di video berikutnya. Dengarkan yang tak terucap, rasakan yang tak terlihat, dan terus berjalan dengan hati yang terjaga.